Halo mahasiswa semuanya, eh, hari ini kita akan membahas pembahasan latihan untuk persiapan UTS kalian nanti. Nah, yang akan dibahas kali ini adalah tentang pembahasan lateral load. Oke, seperti contoh problem yang sudah diberikan sebelumnya. Di sini diberikan bahwa ada sebuah fondasi tiang bahan baja bentuk H-file dengan dimensi HP 250 x 85, panjang fondasinya 25 meter, dipanjang pada tanah berbutir. Jika diasumsikan new H-nya 12.000 kN per meter kubik dan perpindahan yang diizinkan yang terjadi di kepala tiang adalah 8 mm, maka di sini yang ditanyakan adalah beban lateral izin G-nya itu berapa, dengan mengasumsikan momen G-nya sama dengan 0. Nah, di sini ada dua cara, dua metode, yaitu metode solusi elastis, kemudian dengan cara Broom. Nah, untuk cara Broom ini diasumsikan tiangnya fleksibel, fondasi tiangnya fleksibel dan kepala tiang bebas. Nah, di sini diberikan batas leleh atau tegangan leleh tiang bajanya itu FY sama dengan 248 mN per meter persegi. Kemudian berat isi tanahnya gamma 18 kN per meter persegi. Kemudian sudut gesek tanahnya 35. Nah, karena ini adalah profil baja, nah di sini kita lihat dulu tabel profil baja yang diberikan tadi ya, bentuk H-file. Ini ada profil tabel untuk profilnya. Yang tadi kita ambil adalah HP 250 x 85 ini. Jadi di situ D1-nya D1-nya 254. Jadi untuk D1 sesuai gambar ya, gambar di bawahnya itu ada panjang D1 254, kemudian section areanya 10,8 dengan satuan yang diberikan seperti pada tabel. Kemudian ada flanks dan web thickness-nya atau W-nya sesuai gambar ya. Nah, itu 14,4, flanks atau D2-nya sesuai gambar 260 ya. Kemudian ada IP, ada momen inersia IXX dan IYY, yaitu 123 dan 42. Nanti ini tabel ini dipakai berguna untuk menghitung dalam analisis lateral load ini. Nah, tadi kalau menurut Broom's method, ini kita pakai Broom's method dulu ya. Yang solusi dengan Broom method. Nah, ini tadi sudah diberikan tabel profil. Nah, kita hitung momen ke arah Y-nya sama dengan section profil kali modulus section profil kali FY. Nah, menurut tabel tadi IP-nya itu kan 123 ya. Jadi modulus section-nya itu IP per D1 per 2. Nah, karena IP-nya 123 kali 10 pangkat min 6 dalam meter ya. Kemudian meter pangkat jadi IP-nya meter pangkat 3 ya. Meter pangkat 4
IP-nya meter pangkat 4, kemudian D1/2-nya adalah meter. Kemudian momen arah Y-nya kita hitung tadi ya, S kali FY. FY-nya tadi 248 kali 10 pangkat 3. Disesuaikan dengan satuannya, sehingga diperoleh 240,2 kN meter. Nah, setelah MY didapat, kita hitung MY, perbandingan MY per D pangkat 4 gamma kali KP. MY-nya dimasukkan, kemudian gamma-nya dimasukkan, V-nya dimasukkan ya. KP itu ke tangan kuadrat 45 derajat plus 35/2, yang tadi V-nya diketahui 35. Nah, kemudian setelah ini dihitung, nanti diperoleh 868,8 ya, tanpa satuan. Nah, ini setelah dapat nilai tadi 868,8, kita lihat ke grafik ini ya. Nah, dari di sini dengan asumsi free head file itu per D-nya sama dengan 0, per D-nya sama dengan 0, jadi maka nilai QU per KP D pangkat 3 gamma adalah 140, seperti yang di bulat merah itu. Kemudian nah, dari situ kita hitung QU-nya ya. Jadi QU-nya 140 KP kali D pangkat 3 gamma. Jadi dimasukkan KP-nya tan kuadrat 45 plus 35/2. Kemudian D-nya 0,254 meter pangkat 3, gamma-nya dimasukkan. Jadi hasilnya adalah 152,4 kN. Nah, itu tadi ya. Jadi untuk Brooms method. Nah, kalau untuk solusi elastis method, gunakan tabel profil tadi ya. Nanti dapat IP-nya itu 123 kali 10 pangkat 6 meter pangkat 4. Dan EP diketahui 207 kali 10 pangkat 6 kN per meter persegi. Nah, jadi dari situ kita hitung nilai T-nya berdasarkan persamaan. Nah, ini persamaannya EP kali IP per NH nu H pangkat akar 5. Nah, ini dimasukkan, diperoleh nilai T-nya 1,16 meter. Dari situ hitung L per T-nya. L-nya itu panjang pondasi, T-nya 1,16. Jadi sama dengan 21,55, yang artinya lebih besar 5, sehingga filenya dianggap long file ya. Dengan asumsi MG sama dengan 0, maka XZ terhadap Z-nya adalah rumusnya dipakai AX QG kali T pangkat 3 per EP kali IP. EP ini adalah modulus elastisitas file ya, modulus elastisitas pondasinya. Kemudian dari situ QG-nya kita hitung berdasarkan nilai XZ terhadap Z, EP kali IP per AX kali T pangkat 3. Nah, berdasarkan tabel 11-14, nah itu karena yang
ditinjau di kedalaman 0 atau di permukaan ground ya, ground surface tanah. Jadi dengan nilai lateral displacementnya 8 mm, kita masukkan XZ-nya 8 mm dalam meter, kemudian nilai EP, kemudian nilai IP, kemudian 2,435 ya nilai AX kali 1,16 pangkat 3 nilai T, diperoleh 53,59 kilonewton. Nah, magnitude QG ini atau besar QG ini berdasarkan kondisi displacement terbatas tadi ya. Nah, ada juga QG yang berdasarkan momen kapasitas. Nah, jadi ini juga harus dihitung, dilihat juga. Jadi untuk momen G-nya sama dengan 0, maka persamaan yang digunakan adalah MZ terhadap Z kali sama dengan AM kali QG kali T, di mana MZ-nya maksimum adalah FY dikali IP per D1 per 2. Nah, berdasarkan tadi tabel 11-14 itu AM-nya di setiap kedalaman itu nilainya adalah 0,772. Jadi maksimum allowable momennya adalah tadi ya FY kali IP per D1 per 2. Jadi FY-nya tadi kan 248.000 ya kilonewton per meter persegi dengan IP 123. Kemudian D1 0,254. Nah, kita hitung IP per D1 per 2-nya adalah 968,5 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3 meter kubik. Nah, dari situ kita hitung QG-nya. QG-nya adalah MZ maksimum per AM kali T. Jadi diperoleh MZ tadi FY ya. FY dikali IP per D1 per 2 per AM kali T. Diperoleh 268,2. Karena 268,2 ini lebih besar dari 53,59, maka yang diambil adalah yang terkecil. Jadi adalah QG sama dengan 53,59. Jadi itu ya perhitungan lateral load untuk fondasi tiang ya. Nah, lateral izin QG-nya itu cara menghitungnya seperti itu. Kalau ini masih QU ya, nah maka ini harus dibagi safety factor. Kemudian yang kedua adalah tentang penurunan konsolidasi pada pondasi tiang yang ditanam pada lapisan lempung. Nah, ini contohnya adalah blok pondasi tiang atau groove file ditanam pada pondasi ditanam pada lapisan ya, lapisan tanah yang pertama yang di atas itu ada lapisan pasir setebal 2 meter dengan beban QG-nya adalah 200 kilonewton, satuannya kilonewton, 2000 kilonewton. Kemudian
Kemudian di situ diketahui lapisan pasir gamanya diketahui ya 16,2. Kemudian untuk clay ada datanya, gamma saturate-nya, karena di situ muka air tanah terletak di kedalaman 1 meter dari pile cap pondasi ya, atau 2 meter dari permukaan tanah. Nah, gamma saturate untuk clay-nya, untuk clay 1 dan clay 2 dan clay 3. Ada 3 lapisan clay di situ dengan beda-beda parameter tanahnya. Jadi ada pertama yang kita tinjau di titik clay 1 dulu, kemudian nanti clay 2 dihitung ya, clay 3. Nah, perhitungan penurunan pondasi ini, pertambahan tegangan pada lapisan tanah lempung akibat beban pondasi di atasnya menggunakan metode 2:1. Jadi untuk metode 2:1, jika kita punya pondasi ini panjangnya 15 meter. Jadi yang ditinjau adalah pertambahan tegangannya di kedalaman 10 meter, atau jadi 2/3-nya ya, 2/3 dari panjang total pondasi mulai garis pengaruh pertambahan tegangan yang terjadi pada pondasi tiang. Nah, jadi di kedalaman 10 meter dari atas gitu ya pondasi, itu baru dihitung pertambahan tegangannya. Nah, lapisan clay pertama itu tebalnya adalah 16 meter. Jadi pada kedalaman lapisan clay 1 ini akan kita hitung titik di mana pertambahan tegangan yang terjadi akibat beban pondasi atau beban pada pondasinya. Jadi kita ambil titik, jadi karena 16 meter, kemudian diambil garis pengaruhnya di kedalaman 10 meter dari ujung tiang atas ya. Nah, di situ berarti tanah yang terpengaruhi oleh beban pondasinya itu adalah setebal 7 meter ya. Jadi 16 dikurang dikurang 9 ya, kurang 9, jadi 7 meter. Jadi 6 dari lapisan clay itu kan 16 meter nih, 1 meter panjang pondasi yang menancap di lapisan claynya itu adalah 15 meter dikurangi 1 meter ya, jadi 14 meter. Nah, karena garis pengaruhnya dimulai pada kedalaman 10 meter yaitu atau kedalaman 9 meter di claynya, di kedalaman claynya 9 meter, berarti 16 dikurangi 9. Nah, 9 meter bagian atas, 7 meter bagian bawah. Nanti yang berpengaruh pertambahan tegangannya di 7 meter itu. Jadi pada lapisan dari setebal 7 meter itu diambil tengah-tengahnya di titik sigma 0,1 itu ya, atau tegangan overburden pertama. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita lihat ya. Ya, pertama, jadi karena tadi sudah dijelaskan ya, panjang pilenya 15 meter. Nah, distribusi tegangannya itu di kedalaman 10 meter terjadinya ya. Jadi di bawah 10 meter di bawah
ujung pile atas. Dengan diketahui Qg 2000 kN, kita hitung settlement clay untuk layer 1 ya. Jadi rumus penurunan konsolidasinya adalah delta S ya, Cc kali H1 per 1 plus kali NO per 1 plus NO log sigma 0 ini adalah overburden pressure ya, kemudian ditambah pertambahan tegangan delta sigma aksen 1 per sigma 0 aksen 1. Nah, delta sigma aksen 1-nya dihitung dengan rumus 2:1 tadi ya, yaitu rumusnya adalah Qg per Lg plus Z1 kali Bg plus Z1. Qg-nya tadi 2000, Lg-nya diketahui 3,3, kemudian Bg-nya 2,2. Nah, Z1-nya tadi ya di tengah-tengah yang lapisan tebal 7 meter tadi, yaitu 3,5. Nah, diperoleh pertambahan tegangannya 51,6 kN per meter persegi. Kemudian untuk tekanan tanah overburdennya di situ berapa? Di titik 1 itu, yaitu tekanan tanah vertikalnya itu adalah gamma kali kedalaman di titik 1 itu. Karena lapisannya pertama adalah lapisan pasir yang setebal 2 meter, berarti ditambahkan dulu 2 kali 16,2 itu adalah yang lapisan pasir. Nah, yang untuk lapisan lempung karena dia berada di jenuh air, maka dia terjadi tegangan efektif ya. Jadi 12,5 itu adalah panjang lapisan kedalaman lapisan lempungnya di titik sigma 0 1 itu ya, di titik tengah-tengah yang tebal lapisan 7 meter tadi. Jadi kalau misalnya dilihat dari gambarnya, nah itu jadi lapisan pertama 2 meter ya, dari atas itu lapisan pasir, kemudian ditambah sampai di titik pertama itu yang ada titik sigma 0 aksen 1 itu adalah sepanjang 12,5, yaitu 9 ditambah 3,5 meter ya. Nah, itu adalah titik di mana yang akan ditinjau settlement konsolidasinya. Nah, di situ kita hitung overburden pressure atau tekanan vertikal akibat beban tanahnya sendiri adalah tadi ya, untuk tekanan pasir 2 kali 16,2 ditambah kedalaman clay-nya 12,5, kemudian gamma clay-nya adalah gamma efektif, yaitu gamma saturate dikurangi gamma air. Jadi diperoleh tekanan overburden pressure atau tekanan vertikal tanah akibat beban tanahnya adalah 134,8 kN per meter persegi. Nah, next selanjutnya adalah ke titik dihitung ya dari situ. Untuk titik 1 penurunan konsolidasinya masukkan ke rumus tadi ya, dengan delta sigma pertambahan tegangan 51,6, jadi diperoleh 0,1624 meter atau 162,4 mm. Kemudian untuk layer 2, nah kita hitung tekanan overburden di titik 2 ini. Jadi pertambahan tadi ya, jadi di titik 2 itu kan lokasinya di kedalaman berapa ya? Nih, clay-nya itu pertama adalah lapisan akibat pasir 2 meter,
kemudian ada clay pertama 16 meter, kemudian baru clay keduanya pertengahannya yaitu 4 meter dibagi 2. Jadi kalau dilihat dari hitungannya 2 kali 16,2 itu adalah pasir, 16 kali 18,0 dikurangi 9,84 adalah clay yang pertama ya, tebal claynya 16 kali gamma efektif. Kemudian yang ketiga adalah clay yang kedua tapi di pertengahan lapisan claynya, yaitu tebal 2 meter kali gamma efektifnya ya. Jadi diperoleh tegangan overburden di titik 2 adalah 181,62. Nah, dari situ baru melangkah ke perhitungan pertambahan tegangan dengan menggunakan 2:1 tadi ya. Jadi QG per B kali L, BG kali LG BG plus Z. Nah, Z-nya di mana? Kenapa 9? Kita lihat di gambarnya lagi. 9 karena kalau dari kedalaman tadi ya, sepertiga dari tiang pondasinya, jadi 7 ditambah 4 dibagi 2 yaitu 9. Jadi 3,3 ditambah 9 plus kali 2,2 ditambah 9. Diperoleh 14,52. Nah, pertambahan penurunan konsolidasi akibat beban ini di titik 2 itu dihitung ya. Jadi dengan sigma 0 aksennya 181,062 ditambah pertambahan tegangannya 14,52, ini diperoleh delta S atau penurunan konsolidasi di titik 2 nya adalah 15,7 mm. Nah, lapisan ketiganya sama, jadi kita hitung dulu tekanan overburden di titik 3 ya. Jadi dari hasil titik 2 tadi tinggal ditambah setengahnya lagi di lapisan 2 meter kali gamma saturate dikurangi gamma air ya, gamma efektif lapisan 2 ditambah setengah tebal lapisan 3 ya, karena lapisannya hanya 2 meter, jadi 1 dikali gamma saturate dikurangi gamma air di lapisan 3 diperoleh 208,99 kN per meter persegi. Nah, jadi sigma pertambahan tegangan akibat di titik 3 ini akibat beban pondasinya adalah sesuai rumus 1:2 yaitu BG ditambah LG ditambah Z 2000 per LG ditambah Z plus BG ditambah Z gitu ya. Nah, itu posisinya di 3 itu 12 meter ya. Posisi Z-nya dari titik distribusi tegangan yang terjadi di pondasi tiang. Jadi 12 meter itu diambil dari 7 ditambah 4 ditambah 1 ya. Nah, itu diperoleh 9,2. Kemudian dihitunglah penurunan konsolidasi di titik 3 yaitu 5,4 mm. Sehingga totalnya titik 1, 2, 3 dijumlahkan ya dalam milimeter adalah 183,5 mm yaitu 162,4 di titik 1, 15,7 di titik 2, kemudian 5,4 di titik 3.
Ya, jadi itu ya kira-kira perhitungan atau analisis untuk penurunan konsolidasi yang akan mungkin ada nanti di UTS ya, di take home test UTS. Jadi untuk persiapan kalian untuk perhitungan take home test UTS ya, kira-kira seperti itu yang bisa kita jelaskan di sini. Untuk yang Math Foundation, kalian tinggal aplikasikan rumus Math Foundation di situ. Math Foundation itu kan berarti daya dukungnya masih berdasarkan fondasi dangkal ya. Nah, itu tinggal aplikasikan aja, rumus sudah diberikan, jadi tinggal kalian aplikasikan di situ sesuai data-data yang diberikan ya. Oke, demikian untuk pembahasan kali ini. Jadi tolong dipahami PPT atau PowerPoint yang sudah saya berikan di Spada. Jadi di situ bahan-bahannya bisa kalian lihat. Kemudian baru untuk pengerjaan take home testnya bisa digunakan sebagai referensi di situ ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.